Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardias Rizky Febriansa, SPM 2019 4350 1067. Saya dari kelompok 3 ingin mendemonstrasikan tugas akhir proyek yang berjudul Sistem Penjualan dan Reorder pada toko webs. Pertama-tama kita harus mengetik username dan password pada di menu login. Username ketik admin dan passwordnya admin. Dan itu login, dan sini ada menu utamanya yaitu menu data, nota, dan game. Menu data ada barang, distributor, pelanggan, dan kategori. Yang pertama saya klik yaitu data tabel, yaitu ID nama, barang, kategori, kuantitas, SRP, WS, harga beli, harga jual, status, ID distributor. Contoh misalnya kita cara nama barang untuk mengedit, yaitu klik nama barangnya, misalnya banana licious, kita edit yaitu menjadi apple licious. Apple licious. MSRP-nya kita ganti, itu di sininya 120.000 diganti menjadi 200.000. WS-nya kita ganti, tadinya 11 menjadi 15.000. Harga belinya 80.000 menjadi 100.000. Harga jualnya menjadi 90.000, dan statusnya pre-order. Dicek terlebih dahulu data distributornya, kembali Richard dan edit, lanjutkan edit data dan yes, data berhasil diubah. Oke. Selanjutnya kita kembali ke data barang, klik kembali ke menu data. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alexandro Kevin Junior, NPM 2019 4350 1050. Nah, di sini saya akan melanjutkan demonstrasi aplikasi yang berjudul MVEBS, yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Ardias. Di menu data ini ada beberapa bagian. Saya akan menjelaskan bagian distributornya. Untuk data distributornya ada beberapa form yang akan saya coba di demokan. Di sini ada nama, kontak, alamat, dan untuk mengedit nama, kita akan langsung klik bagian atas yang ada nama Abdul. Dan selanjutnya situ akan ada Abdul, kontak, dan alamat. Dan untuk simpennya bisa langsung disimpan. Oke. Dan kalau untuk mau edit, kita klik kembali, lalu kita klik edit dan yes. Dan kalau mau direset, itu bisa kita reset, tetapi resetnya ini hanya di bagian sini aja. Dan kalau untuk database-nya itu, dan kalau mau dihapus, kita klik database-nya terlebih dahulu, lalu kita ke from yang hapus.
Oke, hapus. Sip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Pangestu, NPM 2019 4350 1026 dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan demonstrasi aplikasi MVEPS pada bagian menu data. Pada bagian menu data ini ada 4. Nah, di sini saya khususnya menjelaskan tentang pada bagian pelanggan. Pada bagian pelanggan ini ada tombol tambah atau edit, hapus, lalu cari. Pada bagian tambah atau edit ini kita bisa untuk menambahkan nama pelanggan atau mengedit nama pelanggan. Misal kita tambah pelanggan, di sini kita mengetikkan nama, misal Kevin, jangan Kevin, misal Indra, lalu kontaknya, lalu alamatnya, lalu kita klik tombol simpan, terus ada pesan data berhasil disimpan. Lalu kita bisa mengedit pelanggan, bisa kita klik pada bagian tabel pelanggan ini, misal kita edit Kevin, kita mau rubah alamatnya kita rubah jadi Pasar Rebo. Ketika sudah dirubah, kita bisa klik tombol edit, terus lanjut edit data pelanggan Kevin, terus yes, terus ada pesan data berhasil diubah. Terus kita kembali ke data pelanggan. Untuk mencari pelanggan, kita bisa mengetikkan nama di kolom cari. Bisa kita cari Charles. Kita klik tombol cari, maka langsung muncul Charles. Lalu ketika kita ingin menghapus data pelanggan, bisa kita klik di tabel Charles, lalu klik hapus. Yakin untuk menghapus data pelanggan Charles, kita klik yes, terus data berhasil dihapus. Oke, data sudah berhasil dihapus. Baik, terima kasih. Begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanariansyah, NPM 2019 4350 1052. Sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi MVEP, dan di sini ada beberapa menu, dan saya kebagian di menu kategori. Nah, di sini ada ini form tambah, hapus, dan cari. Nah, di sini kita akan menambahkan. Dan di sini ada nama kategori, ada ID. Nah, di sini contohnya file baru, simpan. Nah, ya oke. Nah, di sini kita juga dapat mengedit. Contoh, lanjutkan edit file baru, berhasil. Dan di sini juga dapat bisa mereset menunya. Nah, di sini reset di bagian kiri. Sini juga ada menu hapus. Contoh, yes. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Wicaksono dari kelas R6N. Ingin mendemonstrasikan aplikasi Empapes dari kelompok 3. Nah, ini menu utamanya dan di sini saya akan menjelaskan tentang form nota. Oke, di sini ada 3 form nota, yaitu nota pembelian, nota penjualan, dan nota pre-order. Pertama-tama kita mulai dari nota pembelian. Untuk nota pembelian ini terdiri dari pertama form nota untuk mingguan, bulanan, dan tahunan, dan ada tahun juga di sini untuk formnya. Di sini juga ada bulannya, dan di sini ada print out dan juga rincian. Dan di sini kita juga bisa cari distributor dari distributornya langsung. Oke, pertama kita contoh buat nota. Pertama kita bisa cari ID, distributor. Nah, di sini cuma ada satu ya. Untuk ini kita langsung klik saja. Di sini misalkan contoh barang. Pertama cari barang. Apa yang kita cari barangnya? Misalkan di sini ada barang yaitu liquid banana lucius. Coba kita klik tambah 1, kuantitinya 1, dan di sini totalnya kita kasih. Nah, di sini udah ada total dan ID kategorinya. Oke, habis itu ditambah. Oh ya, jangan lupa di sini ada status barang ready dan pre-order. Karena di sini barangnya itu ready, jadi kita kliknya di sini statusnya ready. Habis itu kita tambah. Nah, di sini udah ada kan hasil transaksinya. Habis itu kalau itu kita simpan nota, atau bisa kita hapus. Misalkan nota itu tidak sesuai, bisa kita hapus. Di sini kita akan mulai simpan nota saja ya. Kita simpan notanya, dan nota berhasil disimpan, dan dia langsung kembali ke sini. Ini datanya sudah ada. Oke, dan dari situ untuk mencari distributor kita bisa ketik namanya. Contohnya ini. Langsung mencari distributornya. Untuk itu bisa ke bulan, tahun, dan bulan. Tahun tetap ya 2022, soalnya masih tahun 2022 tahun ini. Dan bisa ke bulan Juli. Nah. Oke, dan kita back lagi ke menu nota. Nah, kita mulai ke nota penjualan. Nota penjualan sih kurang lebih sama saja dengan nota tadi tuh, nota pembelian. Nggak beda jauh sih, cuman ya paling beda dibuat notanya doang sih di sini. Karena hari nama, ID pelanggannya, data pelanggannya kita ngasih nama Charles karena cuma satu yang ada di sini. Dan untuk ID barangnya bisa kita cari di sini ya, sama saja banana lucio. Nah, di sini kita berbeda. Di sini hanya ada quantity. Misalkan kita mau membeli 1 quantity atau 2 quantity bisa. Di sini kita bisa berikan diskon. Misalkan diskonnya untuk ini harganya 1%. Dan untuk pembayarannya kita bisa cash, transfer. Statusnya bisa kita lihat lunas atau belum lunas atau masih kredit. Kita contohkan ini pembayaran cash dan statusnya belum lunas. Oke, kita tambah dulu. Nah, di sini sudah input datanya ya, dan apabila tidak mau belanja bisa dihapus. Gitu. Kalau tidak jadi atau misalkan barangnya salah, ya kita bisa input lagi kok. Kan sini barangnya 2, diskonnya 1%. Tambah. Oke, kita coba simpan nota berhasil.
mesin. Dan di sini kita bisa ya, buatnya belum bisa ya untuk mingguan, hanya bisa untuk bulanan. Mencari di bulan Juni. Nah, sudah ada deteksi. Dan di sini untuk bulan Juli juga bisa. Dan di sini juga terdapat rincian. Nah, rincian itu seperti ini rinciannya. Per tanggal itu bisa dilihat. Dan untuk itu ada edit status juga di sini. Misalkan yang tadi itu yang belum lunas, terus tiba-tiba udah bayar. Nah, di sini bisa edit status. Yang tadinya belum lunas bisa jadi lunas. Tadi itu. Nah, kalau udah itu bisa diedit. Sini edit status order, yes. Dan tidak ada lagi. Nah, karena itu sudah jadi lunas. Oke. Dan kita back lagi ke data ke nota pre-order. Sini untuk nota pre-order hampir persis sih sama, cuman bedanya kita dibuat notanya. Nah, sepertinya ini untuk nama pelanggan cuma ada satu ya ID-nya. Dan ID barang kita bisa cari. Oh, ini cuma satu saja untuk yang pre-order. Nah, di sini kita juga ada metodenya, metode pembayarannya mau cash, transfer, atau status pre-order. Atau ini kan statusnya pre-ordernya kan bisa di ini bisa lunas apa belum lunas pembayarannya. Untuk kuantitinya kita bisa misalkan mau beli satu, DP-nya minimal di sini 20% ya, jadi bisa ini ditambah. Yes. Untuk DP itu minimal 20% baru bisa nanti DP barangnya. Oke, kalau sudah kita tambah, di sini sudah terdata ya. Nah, untuk misalkan tidak jadi bisa dihapus misalnya, tapi kalau sambil mau login nggak apa-apa, kita bisa ketik lagi. Misalkan kuantitinya ini mau pesen barangnya 2, DP minimal 20%. Nah, ini harganya jadi 20.000 tambah. Oke, dan kita kembali ke menunya. Dan di sini hanya bisa kita cari bulanan, sama seperti data nota yang lainnya. Dan ini untuk bulan Juni, dan ini untuk bulan Juli. Oke, dan di sini kita mulai rincian saja. Rincian di sini mode ada yang belum lunas ya, banyak ya. Coba kita edit satu dari situ. Kita tes satu. Nah, di sini MVP 0010 kita coba lunaskan. Di situ edit. Nah, statusnya sudah berubah. Nah, MVP 0010 sudah tidak ada di sini, dan dia sini MVP 0010 mulai bulan, dan statusnya dia sudah menjadi sudah bayar. Kalau sudah bayar nanti langsung ke langsung contohnya sudah bayar. Oke, sampai di sini saya rasa sudah cukup menjelaskan tentang menu nota, dan selebihnya tentang menu laporan akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Fahri. Saya akan menjelaskan menu laporan. Jadi di menu laporan ini itu ada laporan barang, distributor, pelanggan, kategori, nota, laba kotor, dan pengeluaran. Namun untuk saat ini program kami hanya ada laporan untuk nota. Jadi barang, distributor, dan segalanya ini masih belum tersedia. Jadi kalau misalnya diklik ya, fitur belum tersedia. Jadi kita ke laporan nota, dan kita klik laporan nota, masuk ke menu nota. Sekarang kita coba ke nota pembelian. Jadi di setiap
nota ini ada dua laporan, yaitu laporan bulanan dan laporan rincian atau laporan nota per ID nota. Jadi per ID nota itu nanti bisa di print atau bisa ada laporannya. Jadi yang pertama itu ada laporan bulanan. Jadi caranya laporan bulanan itu kita yang pasti nih kita pilih bulanan. Ini kita pilih bulan ya. Ini kenapa di sini tidak ada, di sini kosong, kenapa? Karena tidak ada data bulan Agustus. Jadi kita pilih yang ada datanya. Sebagai contoh, ini bulan Juni terdapat ada 11 data. Tapi jadi kalau misalnya kita pilih mingguan, karena kan untuk saat ini kita hanya menyediakan laporan bulanan ya. Jadi untuk saat ini hanya tersedia laporan bulanan. Silakan pilih bulanan. Jadi kita pilih bulanan, kita pilih tahun 2022 karena di tahun 2023 itu tidak ada data karena juga sekarang masih tahun 2022. Jadi kita print out. Dan inilah laporan bulanan pembelian bulan Juni. Ya, bulan Juni. Dan kalau mau laporan nota per ID nota, jadi kita klik saja nih. Misalnya kita pengen ID nota ini, ya kita klik aja. Lanjut cetak nota pembelian ya. Dan inilah nota pembelian per ID nota. Ya, kita coba yang lain, nota penjualan sama. Ini juga hanya bisa per bulan, per bulanan maksudnya. Kita pilih yang ada datanya. Kita print out. Ini dia laporan bulanan penjualan. Ya, berarti di sini ada 13 transaksi pada bulan Juni. Dan ini total pemasukan atau ya harga total. Pemasukan kan karena ini kan nota penjualan. Jadi masuk ini pemasukan. Dan di sini juga bisa per ID nota. Kita print bisa sama kayak sebelumnya, kita klik di sininya. ID nota yang ingin di print, yes. Dan ini datanya. Barang, quantity, segala macam total. Ini misalnya ada tiga data, ada 3 jumlah order, 3 data. Berarti nanti di sini isinya ada 3 data. Kita coba yang nota pre-order. Sama, ini juga bulanan. Kita pilih yang ada datanya. Ya, kita coba. Ini dia laporan bulanan pre-order. Ya, ada 10 data. Ada 10 transaksi pada bulan Juni. Dan juga sama, bisa juga print atau membuat laporan berdasarkan ID nota per ID nota. Sama. Dan ini datanya. Ini nota. Laporan notanya. Dan sekian dari saya. Terima kasih.